Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa, apa kabar pada hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Teman-teman yang saya banggakan, kita akan berlanjut dari sejarah kebudayaan Islam yang sudah dijelaskan atau sudah kita bahas pada video berikutnya, video sebelumnya, yakni sejarah kebudayaan Islam pada masa sebelum Nabi dan juga pada masa Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, kita selanjutnya akan menginjak pada sejarah kebudayaan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Seperti yang telah kita baca, seperti yang telah kita ketahui, bahwa Khulafaur Rasyidin di sana terbagi menjadi 4. Yang pertama ada Abu Bakar As-Siddiq, yang kedua ada Umar bin Khattab, dan yang ketiga ada Utsman bin Affan, dan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib. Dari keempat khalifah yang kita ketahui bersama ini, nanti kita akan satu persatu bagaimana sejarah dari pergantian masa Nabi Muhammad SAW setelah wafat dan dilanjutkan yang pertama oleh Abu Bakar As-Siddiq. Pada waktu itu, setelah Nabi Muhammad SAW wafat, Abu Bakar As-Siddiq diusulkan oleh kaum muhajirin pada waktu itu. Tetapi kaum muhajirin, Abu Bakar As-Siddiq tidak mau untuk memimpin atau menjadi pemimpin umat Islam pada waktu itu. Di antaranya juga ada Abu Ubaidah dan termasuk juga Umar bin Khattab pada waktu itu mengusulkan Abu Bakar untuk menjadi khalifah atau pengganti Nabi Muhammad SAW pertama setelah Nabi Muhammad wafat. Yang kedua, dari kaum Ansor ada pilihan juga mengusulkan di sana Sa'ad bin Ubadah, yang mana Sa'ad bin Ubadah diusulkan oleh kaum Ansar untuk menjadi pemimpin atau menjadi khalifah pertama setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Tapi kemudian setelah melalui pemilihan dan setelah melalui musyawarah mufakat bersama, maka diputuskan bahwa yang terpilih menjadi khalifah pada waktu itu atau pengganti Nabi Muhammad SAW setelah beliau wafat adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Oke teman-teman, selanjutnya adalah yang kedua Umar bin Khattab, yang beliau disebut sebagai Amirul Mukminin. Kalau Abu Bakar As-Siddiq adalah Khalifatur Rasul karena beliau adalah seorang pengganti Nabi atau pengganti setelah Nabi setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Yang kedua, sebelumnya setelah Khalifatur Rasul Abu Bakar As-Siddiq wafat, digantikan dengan Umar bin Khattab melalui musyawarah antara Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, dan juga Sa'id bin Zaid. Mereka bermusyawarah, akhirnya memberikan keputusan kepada umat muslim
untuk menjadikan Umar bin Khattab atau Amirul Mukminin sebagai khalifah, dan terjadilah baiat. Pada waktu itu umat muslim sepakat bahwa Umar bin Khattab dijadikan khalifah pada waktu itu. Pada tahun 23 Hijriah, Abdurrahman bin Auf membentuk sebuah tim formatur. Setelah Umar bin Khattab wafat, Abdurrahman bin Auf membentuk sebuah tim, ya, bisa dikatakan tim formatur, ya, untuk memilih dan menentukan siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Umar bin Khattab. Kemudian di sana diambil 4 orang, ya, dan 2 orang diantaranya adalah Utsman bin Affan, kemudian Ali bin Abi Thalib. Yang selanjutnya di sana ada perbedaan, bisa dikatakan sebagai perbedaan partai. Perbedaan partai pada waktu itu, ada yang golongan dari Utsman bin Affan, dan juga yang satu adalah Ali bin Abi Thalib. Dan akhirnya kemudian diputuskan bahwa pada waktu itu adalah Utsman bin Affan yang akan atau yang menjadi yang terpilih untuk menduduki khalifah setelah Umar bin Khattab sampai pada tahun 35 Hijriah. Setelah Utsman bin Affan menjabat sampai tahun 35 Hijriah, dan akhirnya Utsman bin Affan wafat, terbunuh pada waktu itu. Tetapi terbunuhnya Utsman bin Affan ini masih menjadi sebuah misteri. Apakah yang membunuh ini adalah dari kelompok yang ingin atau yang berambisi untuk menjadi khalifah, ataukah bagaimana? Nah, pada waktu itu sudah terjadi di sana perdebatan, permusuhan politik yang luar biasa. Seperti yang juga kita ketahui bahwa pemilihan khalifah setelah Utsman bin Affan itu masyarakat mengusulkan bahwa dulu waktu tim formatur yang dibentuk oleh Abdurrahman bin Auf ketika memilih Utsman bin Affan itu ada 4 orang yang dicalonkan, tapi 2 orang mengundurkan diri. Nah, 2 orang yang maju ini adalah Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib ini yang diusulkan oleh masyarakat pada waktu itu untuk menjadi khalifah setelah Utsman bin Affan. Tetapi teman-teman, Muawiyah bin Sufyan di sana menolak, tidak mau Ali bin Abi Thalib dijadikan khalifah setelahnya Utsman bin Affan. Nah, ketepatan juga pada waktu itu Ali bin Abi Thalib atau Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak mau juga untuk menjadi khalifah setelahnya Utsman bin Affan, karena kerusuhan di mana-mana. Menjadi tebakan siapa ini yang membunuh atau penyebab kematian dari Utsman bin Affan. Ketika nanti Ali bin Abi Thalib naik menjadi khalifah, maka ditakutkan masyarakat akan beranggapan bahwa terbunuhnya Utsman bin Affan ini karena Ali bin Abi Thalib ingin menjadi seorang khalifah. Padahal tidak seperti itu. Ya, akhirnya pada waktu itu terjadi sebuah kerusuhan, pertanyaan yang ambigu di mana-mana, dan kemudian terjadilah perang Jamal dan dilanjutkan dengan perang Siffin dan diakhiri dengan sebuah arbitrase, yang mana setelah arbitrase tersebut Ali menjadi khalifah, terpecah kaum atau masyarakat yang ada di sana. Ada yang satu mendukung Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan yang satu ini adalah kaum yang
tidak mendukung atau tidak mau, tidak sepakat dengan Ali bin Abi Thalib dijadikan sebagai khalifah pada waktu itu, termasuk Muawiyah bin Sufyan. Bisa dikatakan sebagai orang yang setuju dengan Ali adalah, atau masyarakat yang setuju dengan Ali adalah kelompok Syiah, dan yang kedua, kelompok yang tidak setuju dengan pengangkatan Ali sebagai khalifah pada waktu itu adalah kelompok Khawarij. Kemudian di sana juga ada gaya kepemimpinan yang dimiliki oleh tiap-tiap khalifah pada waktu itu. Kekuasaan sentral kepada Abu Bakar As-Siddiq ketika pemerintahan atau kekuasaan atau khalifah dipimpin oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga di sana Abu Bakar As-Siddiq menobatkan sebagai Khalifatur Rasul atau khalifah pengganti pemimpin setelah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya Umar bin Khattab memiliki gaya kepemimpinan yang sangat tegas, dan beliau dengan ketegasannya tersebut bisa meluaskan daerah hingga sepertiga dunia dimiliki atau didapatkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian ada juga Baitul Mal yang dibentuk oleh Umar bin Khattab, yang selanjutnya adalah kalender Hijriyah yang diciptakan atau dimunculkan oleh Umar bin Khattab. Kemudian Utsman bin Affan juga memiliki gaya kepemimpinan yang sangat lembut dan juga sangat bijaksana. Utsman bin Affan melakukan pembangunan secara besar-besaran di kota pada waktu itu, dan dilanjutkan yang terakhir adalah Ali bin Abi Thalib, yang ini sudah motivasinya adalah motivasi duniawi, politik sudah berada di mana-mana hingga terjadi sebuah arbitrase, ada perang Siffin, ada perang Jamal di sana, dan terjadilah arbitrase atau tahkim tadi. Maka mungkin gaya kepemimpinan para khalifah pada waktu itu bisa dilihat juga dari segi keadaan, situasi yang terjadi pada waktu beliau memimpin kekuasaan pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan teman-teman dengan prestasi Khulafaur Rasyidin. Yang pertama, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq memerangi kelompok pembangkang. Jadi Abu Bakar As-Siddiq banyak sekali memerangi kelompok pembangkang yang ada pada waktu itu. Kemudian juga di sana ada kodifikasi Al-Quran, bukan kodifikasi mushaf ya, tetapi kodifikasi Al-Quran yang terjadi pada waktu itu. Dan juga prestasi selanjutnya adalah perluasan wilayah yang ada di sana. Dilanjutkan yang selanjutnya, yang kedua adalah prestasi dari sahabat Umar bin Khattab, yang mana juga sama, Umar bin Khattab juga meluaskan daerah yang ada pada waktu itu, daerah umat muslim pada waktu itu, dan mengatur administrasi kenegaraan dan juga keuangan yang ada pada waktu itu. Jadi sudah mulai ada penggajian bagi orang-orang yang bekerja di pemerintahan pada waktu itu, serta sedikit juga di sana ada Diwanul Baitul Mal yang dibentuk oleh Umar bin Khattab pada waktu itu, dan penetapan kalender Hijriyah juga dilakukan oleh Umar bin Khattab pada waktu itu. Kemudian dilanjutkan prestasi sahabat Utsman bin Affan, yang mana tadi ketika sahabat Abu Bakar mengkodifikasi Al-Quran, tapi Utsman bin Affan lebih mengkodifikasi mushaf Al-Quran. Jadi Al-Quran dituliskan di dalam buku, dan pada waktu itu ketua panitia kodifikasi mushaf Al-Quran adalah Zaid bin Thabit, yang mana ketika sudah dikumpulkan mushaf itu secara terkumpul dengan bagus, dibagikan di 4 kota ya. Yang pertama ada di Madinah, kemudian dibagikan di Suriah,
kemudian di Basrah, dan yang terakhir adalah dibagikan di Kufah. Yang selanjutnya adalah Utsman bin Affan juga merenovasi Masjid Nabawi. Renovasi secara besar-besaran pada waktu itu, dan dibuat dengan corak yang lebih indah dan juga menarik. Dan yang ketiga, prestasi sahabat Utsman bin Affan, beliau membentuk pembentukan atau angkatan laut, ya. Ini usul dari Muawiyah, gubernur Suriah pada waktu itu. Dan yang terakhir, Utsman bin Affan ini juga memiliki prestasi perluasan wilayah Islam, sama dengan sahabat yang sebelumnya yang meluaskan wilayah umat muslim yang ada pada waktu itu. Dan yang terakhir, prestasi yang dicapai oleh sahabat Ali bin Abi Thalib pada waktu itu adalah beliau memecat pegawai-pegawai atau meniadakan pegawai yang tidak bekerja dengan baik atau sering yang tidak cakap dalam melakukan pekerjaannya. Maka ini juga sedikit ditentang oleh masyarakat yang ada pada waktu itu, atau para penasihat pemerintahan pada waktu itu, karena tidak setuju dengan program yang diadakan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Keilmuan kebahasaan pada waktu Ali bin Abi Thalib, sahabat Ali bin Abi Thalib ini berkembang, sehingga di sana muncul Abul Aswad Ad-Du'ali yang memberikan syakal atau harokat yang ada pada waktu itu. Karena perkembangan Islam sudah sangat banyak sekali di sana, sudah mencapai wilayah yang sangat luas, bahkan mencapai India, Amerika, Afrika, dan lain sebagainya. Maka ketika nanti Al-Quran atau mushaf peninggalan sahabat Utsman bin Affan yang sudah dituliskan dan disebarkan di berbagai negara, kalau tidak diberi syakal, nanti akan atau ditakutkan salah dalam membaca atau mengartikan Al-Quran tersebut. Jadinya pada waktu itu, pada waktu sahabat Ali bin Abi Thalib, kebahasaan muncul dan sangat berkembang pada zaman tersebut. Bidang pembangunan juga sangat besar seperti yang ada pada zaman Utsman bin Affan, kemudian membenahi keuangan negara yang ada pada zaman sebelumnya, yaitu pada masa Utsman bin Affan. Oke teman-teman, pertemuan kita pada kali ini mungkin cukup sekian. Kita akan lanjut pada episode berikutnya, yakni sejarah kebudayaan Islam di masa Bani Umayyah. Tetap bersama kami, tetap sehat, dan tetap semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.